Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah korban tewas akibat bus wisata terjun bebas ke jurang di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah menjadi 2 orang. Ramaikan wajah baru Taman Satwa Kota Solo, warga berebut gunungan ketupat dalam grebek Syawal. Kami juga memiliki berita inspiratif. Batu koral bisa menjadi media lukisan yang mendatangkan pundi-pundi rupiah. Jumlah korban tewas akibat kecelakaan bus terjun ke jurang di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah menjadi 2 orang. 1 korban menghembuskan nafas terakhir pada Minggu malam akibat luka parah pada bagian dada dan juga kepala. Sementara sebagian besar korban luka telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Tangerang Selatan, Banten. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus pariwisata di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang sehingga menjadi 2 orang. Sebelumnya, pada saat kecelakaan terjadi Minggu pagi, 1 penumpang meninggal dunia. Korban kedua bernama Saribin, berusia 67 tahun meninggal di RSUD Dr. Susilo Tegal Minggu malam. Korban mengembuskan nafas akibat luka parah pada bagian dada dan kepala. Di malam sebenarnya sudah diupayakan oleh dokter bedah, dokter anestesi dilakukan pasang WSD karena di sini ada pneumotora ya, tulangnya faktur itu. Kemudian dilakukan pasang intubasi juga dengan on ventilator. Tapi ya kita upayanya belum berhasil ya. Dan kita sudah berupaya maksimal. Pasiennya pada sekitar jam 2 pagi itu meninggal dunia. Jenazah korban telah dibawa pulang ke daerah Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten pada Senin subuh. Sementara 28 korban luka dan 1 korban meninggal telah dijemput Wali Kota Tangerang Selatan bersama tim medis pada Minggu malam. Mereka dibawa menggunakan 22 ambulans dan 1 mobil jenazah. Selanjutnya, mereka akan dirawat lebih lanjut di 2 rumah sakit, yakni RS Permata Pamulang dan RS Serpong Utara. Wali Kota Tangerang Selatan mengatakan akan membiayai seluruh pengobatan para korban. Saat begini, biaya insya Allah kami pemerintah kota tentunya akan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan. Saya akan koordinasi dengan Ibu Bupati dengan Pak Direktur. Alhamdulillah untuk yang meninggal juga sudah dari Jasa Raharja itu akan mendapatkan, dan dari kami juga nanti akan mendapatkan santunan kematian. Saat ini masih ada 2 korban yang dirawat di RSUD Dr. Susilo Tegal. Mereka tidak ikut dipindahkan karena kondisi masih lemah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Seorang mahasiswa di Kota Solo memanfaatkan batu koral sebagai media lukisan. Siapa sangka kreativitasnya itu menarik perhatian hingga menghasilkan pundi-pundi uang. Seorang mahasiswa di Kota Solo memakai media yang berbeda untuk melukis. Jika biasanya memakai kertas ataupun kanvas, Wildan Abimanyu menggunakan batu koral untuk menuangkan karya lukisnya. Di tangan pria berusia 25 tahun ini, beragam lukisan karakter hingga hiasan dituangkan di permukaan batu koral. Sudah setahun terakhir, pria asal Tulung Agung bereksperimen untuk melukis dengan media batu koral. Alasannya karena bentuk batunya yang unik dan warna dasar batu yang mudah diwarnai sesuai karakter yang diinginkan. Mungkin ya belum banyak yang melukis di batu, jadi kok bagus gitu. Lalu saya mencoba untuk melukis di batu. Batu yang digunakan ini jenis batu karang, batu putih kan lebih warnanya lebih putih, lebih halus dan lebih mudah untuk diberi warna. Kan backgroundnya putih itu kan warnanya bisa lebih mencolok gitu. Proses melukis di batu koral bergantung pada tingkat kerumitan, namun rata-rata di kisaran 10 hingga 25 menit. Ia menggunakan cat tembok untuk melukis dan dipernis untuk tahap penyelesaian.
Wildan kerap memamerkan hasil karyanya di pasar seni ataupun lokakarya. Ia juga menjual secara daring lewat media sosial. Harganya pun sangat terjangkau, antara Rp10.000 hingga Rp25.000 per buahnya. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Sementara di Kota Salatiga, seorang pensiunan PNS mengisi waktunya dengan melukis di kaos. Tak disangka karya kaos lukisannya diminati warga karena indah dan unik. Apalagi gambarnya bisa sesuai dengan pesanan dan langka karena hanya sekali produksi. Inilah kesibukan sehari-hari Prasojo, warga Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Ia adalah seorang pelukis yang sedang sibuk-sibuknya menyelesaikan beragam pesanan usaha. Ya, Prasojo menuangkan kreativitasnya bukan di atas kanvas tetapi di atas kaos. Ternyata keunikan lukisan Prasojo mendapatkan peminat. Usahanya ini pun sudah berjalan sejak 8 tahun lalu. Teknik yang digunakan seperti melukis di atas kanvas. Yang berbeda adalah media catnya karena ia menggunakan pewarnaan tekstil agar kaos tidak kaku dan nyaman dipakai. Selain itu, lukisannya juga tidak pudar meski dicuci. Agar warna lukisannya lebih hidup, ia menjemur kaos yang telah dilukis selama 15 menit. Proses produksi sebuah kaos memakan waktu 8 hingga 16 jam. Saya mulai mencoba pada kaos saya sendiri. Lalu ketika ada teman-teman yang tertarik minta dibuatkan, dan saya mulai membuatkan. Nah, dari situlah awalnya saya mulai membuat kaos lukis yang saya pasarkan terutama di teman-teman di kalangan sekitar saya itu. Pembeli kaos lukis karya Prasojo senang dengan produksinya karena selain indah, kaos lukis juga unik dan tidak ada yang menyamai. Artinya satu karya kaos lukis hanya digunakan oleh seorang pembeli. Tidak mungkin diduplikat karena gambarnya dilukis dan bukan dicetak banyak. Ada sebuah kaos yang dilukis dan lukisan atau gambarnya sendiri itu kita bisa request gitu. Sesuai dengan keinginan pembeli gitu. Iya, jadi sesuai motifnya atau gambarnya itu sesuai dengan keinginan sendiri dan harganya cukup terjangkau juga. Dan mungkin baru satu ini yang ada di Kota Salatiga. Prasojo menghargai kaos lukisnya Rp100.000 untuk satu sisi kaos dan Rp150.000 untuk full lukis dari semua sisi kaos. Dalam sebulan, Prasojo hanya menerima 2-4 pesanan kaos saja. Ia tak mengincar target karena usaha kaos lukisnya untuk mengisi waktu luang di sela-sela masa pensiun dari pegawai Pemkot Salatiga. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Memiliki konsep peternakan ala Selandia Baru, tempat wisata di Kabupaten Semarang ini bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Anda juga dapat meningkatkan pengetahuan anak dengan mengenalkan berbagai hewan ternak yang ada di tempat ini. Ingin mencoba wisata edukasi bersama keluarga? Anda bisa mengunjungi Little Ranch yang berada di kawasan Umbul Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Tempat ini menawarkan sensasi wisata edukasi dengan konsep peternakan ala Selandia Baru. Berbagai macam hewan dapat ditemui di sini, mulai dari domba Texel, ayam Arab, kelinci, kuda, kambing, dan masih banyak lagi. Seru nggak kesini? Seru. Terus nanti ingin kesini lagi nggak? Iya. Pengen ya? Saya anak ke Sidomukti kan bisa lihat kambing, pemandangannya juga bagus. Terus berarti juga memberi pelajaran juga kepada anak-anak ya Pak untuk kambing ini ya Pak? Benar, biar pertama dekat sama hewan kan, hewan kayak kambing, domba, biar juga nggak takut sama hewan juga. Dengan merogoh kocek Rp25.000, pengunjung masuk dan mendapatkan edukasi tentang peternakan, memberi makan hewan ternak hingga menaiki kuda. Pengunjung cukup menambah Rp20.000 jika ingin memberi makan pada hewan ternak. Kebetulan makanan yang kita berikan itu adalah makanan-makanan yang domba dan hewan lain suka. Misalnya satu contoh, kelinci kan makanannya untuk kalau itu
kondisinya sudah kekenyangan dan kita punya cadangan kelinci yang di dalam sudah dikeluarkan juga sudah full. Antisipasinya adalah domba yang kita keluarkan ke bagian kambing sapera itu kan mereka juga tidak keluarkan. Itu Mas. Udara sejuk ditambah pemandangan pegunungan dan kabut membuat suasana peternakan semakin mirip dengan yang ada di Eropa. Bahkan bangunan kandangnya pun mirip peternakan di luar negeri yang dijuluki Red Barn. Tempat liburan ini bisa jadi tempat belajar anak. Selain dari sisi pengetahuan, juga mendorong kinerja motorik anak. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janetli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.